Wah, 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 wah. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bunda-bunda pecinta tajud cinta. Seperti biasanya nek sore seperti ini Pak Gus akan menginformasikan mengenai apa saja yang terjadi di dunia sekitaran tajud cinta dan kegiatan para pemainnya bun. Nah, untuk video kali ini Pak Gus ingin menginformasikan dua hal. Yang pertama itu mohon maaf ora semangat ya, soalnya mosok Ica Gemoy sakit Pak Gus semangat dan penuh senyum kan ora etis toh ya. Oke. Fokus. Jadi 6 jam lalu berarti jam setengah 11 Pak Gus dalam perjalanan itu Mamai Resyakila atau Mamai Ica ini menginformasikan nek Ica Gemoy sakit dan sampai di infus bun. Itu informasi yang pertama. Terus informasi yang kedua ini Pak Gus juga mau minta bantuan bunda-bunda yang memiliki IG ini. Sing iki Pak Gus butuh bantuan. Jadi di pagi hari saiki ono jam kosong dan pihak SCTV kui mutar ulang tayangan ulang Bidadari Surgamu. Ini bukan sentimen atau membenci Bidadari Surgamu. Pak Gus suka Bidadari Surgamu kan neng mikirku nek bengi kamne sono Bidadari Surgamu ya toh, nek andai kata jam kosong iku diisi tajud cinta kan lebih enak. Kayak ngono kuwi rencanane kayak ngono kuwi. Sekali lagi saya tekankan di sini bukan Pak Agus sentimen sama Bidadari Surgamu. Pak Agus ngikuti Bidadari Surgamu. Bener-bener hafal alur ceritanya. Dan sebagai bukti bahkan Pak Agus tahu apa yang akan terjadi di sinetron Bidadari Surgamu untuk 2 hari ke depan. 2 hari ke depan, besok Pak Agus tahu 3 hari ke depan apa yang terjadi. Itu sebagai bukti nek Pak Agus ngikuti apa saja yang terjadi di sinetron Bidadari Surgamu. Pak Agus gak sentimen, asli pure. Nah, cuma nek andai kata tajud cinta kan gak di slot toh bun. Nah, nek pagi daripada yo ya piye iki ngomong yo luwih gampangnya kita ke video nih. Dadi gen luwih urut lek pembahasannya ya bun ya. Nek langsungan ini ora urut. Oke. Fokus kita ke videonya. Tapi sebelum itu bagi bunda-bunda yang baru saja menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe agar bunda-bunda tidak tertinggal semua informasi mengenai tajud cinta dan juga kegiatan para pemainnya. Oke bunda-bunda, seperti biasa format video ini Pak Gus itu selalu sama. Akan diawali dengan sejarah atau alasan kenapa saya membuat video ini. Terus nomor 2 itu akan ada data-data yang disertai dengan penjelasan. Dan nomor 3 itu diakhiri dengan conclusion. Untuk kan ada 2 berita ya, kita bahas gone si Ica Gemoy dulu. Untuk alasannya sudah di depan, langsung saja kita menuju ke TKP. Data-data yang disertai dengan penjelasan. Oke bunda-bunda, iki Pak Gus lek rekaman jam 16:36 tanggal 29 Desember. Siang tadi setelah sampai rumah Pak Gus rodok kesel, jadi rekaman setelah sedikit istirahat baru mulai rekaman lagi. Maaf untuk siang tadi udah nanti, mohon maaf sekali di ngapura. Oke, kita ke tempatnya Ica dulu bun, Ica dulu. Nah, Resyakila ini. Nah, jadi 6 jam yang lalu, wis berubah jadi 7 jam saiki. Pokok mau jam setengah 11 Pak Gus pas ningdalan untuk notif nek Resyakila gigek sakit dan sampai di infus. Waduh, tapi aku gek ningdalan gak mungkin rekaman. Yo maksudnya wis rekaman sing esok wis rada telat jebun yo, baru-baru gak tunggon. Terus. Nah, ini sudah ditonton oleh 5.000. Nah, udah ditonton oleh 5.251. Nah, lewat video ini Pak Agus ingin minta bantuan doa dari bunda-bunda semuanya. Semoga Resyakila cepat sembuh.
Selain itu Pak Gus juga ingin menginformasikan banyak sekali bunda-bunda juga sudah mendoakan untuk Reshakila. Mulai dari yang teratas tak bacakan, cepat sembuh ya Dek Reshakila, itu 16 menit yang lalu. Terus ada Ibu E Reshakila lagi, balesi amin, makasih doanya onti online Ica. Love tak guys, love. Nah, jadi wis sing ndongakno wis akeh Bun. Syafakilah sayang semoga lekas sembuh. Iki. Amin. Syafakilah Ica sayang cepat sembuh ya, jangan sakit-sakit lagi sayang. Wah, guys sing seneng karo Ica. Wong anake bubu karo baba mesti sayang to ya. Pemeran utama terkecil di Taji Cinta ya. Ya anu, Ica gemoy bener dekne ket lahir. Wis masuk ning sinetron. Syafakilah Reisha sayang, yuk bismillah cepat sehat kembali. Syafakilah Ica, ini mohon maaf Pak Gus gak berani nyebut sayang soalnya anaknya wong terus ini lain gender. Wah opo iki? Iya aku sayangku untuk anakku. Iya. Syafakilah ya Reisha sayang, Syafakilah ya cantik, Syafakilah Reisha ini ndongokno kae. Get well soon baby Ica. Oh iki ya beda. Cepat sembuh ya Dede Ica. Cepat membaik. Syafakilah Dede Ica cantik, bismillah Allah secepatnya angkat penyakit Dede Ica dan sehat kembali. Kan dongakno wae pol Bun. De Ica Reisha sakit apa nak? Syafakilah Reisha semoga segera sembuh, sehat ceria lagi, amin. Terima kasih Lek Maharani BDNT ya, jenenge BDNT apa? Demam berdarah nasional tengah. lanjut. Buat Dede Reshakila 15, Syafakilah pokok dongokno kabeh. Alhamdulillah langsung didongakno. Mungkin bunda-bunda sing punya IG mampir ke tempatnya Ica Bun. Ini walaupun hanya sekedar kata-kata itu membantu support system. Ternyata yang menyayangi Ica itu banyak. Nah, itu membuat hatine mamane merasa tenang dan bahagia. Nah, rasa tenang dan bahagia itu membuat semangat hidup pendek nih lebih, sehingga yo luwih ceria, luwih semangat menghadapi segala permasalahan. Padahal hanya sekedar doa saja yang ditulis. Ya nek dijabah alhamdulillah. Andai kata tidak, efek langsung yang ada itu adalah rasa percaya diri dari orang tuane. Soalnya Ica gemoy urung iso maca ya toh. Dedek urung iso maca, dadi isone kita lewat ini. Doa ini like wis ana 390. Kedip-kedip ngopo iki? Orang ngerti ngopo, tapi doane bunda-bunda itu bener-bener bermanfaat untuk nek mbok tulis wae, ora abot kok mau nulis cepat sembuh Dede Ica gitu ya, seneng. Aku nyebut Reshakila untuk ibunya. Oh, ternyata bukan hanya karena dia memerankan Ica saja dia disayangi. Aku pengen menunjukkan itu. Kenapa tak sebut namanya Dede Reshakila. Hahaha, kayak ngono kuwi. Oke. Berarti informasi pertama guys, deal ya Bun. Monggo datang aja ke IG-nya Reshakila 15. Di follow sudah 4.200 orang. Pak Gus yo follow, teman-teman yo follow. Jangan tanya Siva follow rak, yo mesti follow. Neng kita genduk mikule urung ngerti. Nanti sore bar maghrib tak bahas ya. Ada informasi mengenai Cut Siva. Oke, setelah itu kita kembali ke rekaman biasa untuk membahas informasi nomor 2 ya Bun ya. Mau neng slow silahkan datang ke Reshakila. Kita doakan bersama semoga cepat sembuh si Ica gemoy. Oke bunda-bunda, kita masuk ke pembahasan nomor 2. Pihak SCTV akan menayangkan tayangan ulang dari episode pertama. Bidadari Surgamu. Bagus juga suka. Sing pertama dhisik urung nonton aku sing pertama, jare iki apik ya. Jadi jadwale mulai tanggal 28 Desember Senin sampai Jumat pukul
setengah pitu yo, setengah pitu. Bunda-bunda kayak do suwibu tenan ya. Yo kita tilii saja informasinya. Kita tilii saja informasinya ke TKP kita pun. Halo bunda-bunda, iki Pak Agus lek rekaman jam 16:44 tanggal 29 Desember. Video ini untuk data mengenai pihak SCTV yang menayangkan ulang. Jadi sedino ada 2 bidadari surgamu bengi karo esok. Nah, aku kepikiran, arep selesai po bidadari surgamu si cagemu. Arep mikir ngono barang kepikiranku mau. Ora ngono. SCTV. Informasi ini langsung soal IG SCTV yang memiliki 6.200.000 follower, 39.000 postingan wakepol. Nah, iki di kok bun di apa iki di KI paku kayak lo informasi terupdate. Padahal 1 hari yang lalu aku kayak sibuk iki kayak jadi rodok leno iki. Nah, Pak Agus terinspirasi dari komen-komen yang ada. Soalnya ternyata sing komen-komen ini bun fan Tajuk Cinta jadi Pak Agus, wah iki harus dibantu ini. Iya tak wacana, kenapa nggak Tajuk Cinta Yamin, udah jelas TC yang menang, setidaknya ya tayangin juga biar fansnya semangat juga. Terbukti Tajuk Cinta sinetron banyak orang suka, please Min sampai kayak bun yo dukungan nih langsung di-mention via SCTV. Min udah jelas fans TC masih sangat banyak dan setia menanti Tajuk Cinta season 2. Kenapa sinet oke. Mending karena Davri Siva menang vote best couple sinetron SCTV. Nah, kudune kan ngono ya bun ya. Bunda-bunda nek punya IG boleh komen di sini, minta pihak SCTV dengan kosakata yang penuh sopan santun, penuh kearifan, pokok sing lembut ngono ya bun ya. Soalnya nek mekso itu kayaknya nggak bakalan berhasil. Saya nggak tahu nek mekso itu orang akan mau dengan pendapat kita. Sepengetahuanku loh, alangkah baiknya nek menggunakan kosakata yang lemah lembut. Ini yo lemah lembut semua ini ya. Apa iki malah salah penyet. BS bisa nggak sih ditamatin? Woi, iki fans apa iki? Waduh ya jangan gitu. Nah, setuju loh. ya emang banyak sekali fans BS yang kayak gini. Ada beberapa, tapi juga ada yang sayang sama sinetronnya. Mung kebanyakan sing mampir ning channel Bidadari Surgamu itu ning gone channelku itu sing bahas Bidadari Surgamu dong selesai ngono. Tapi masih tetap ada yang suka dengan sinetronnya. Nah seperti itu bun. Jadi bunda-bunda silahkan datang ke SCTV, terus komen sing iki dhuwur dhewe iki, gunakan kosakata yang lemah lembut ngono. Nah misalnya mention langsung pihak SCTV Min andai kata Tajuk Cinta yang ditayangkan ulang mungkin akan lebih banyak lagi penontonnya ya toh, penontonnya. Nah ya toh, tentu kalau banyak penontonnya akan banyak iklan yang masuk dan pasti sangat menguntungkan. Ini cuma pendapat saya yang tidak memiliki landasan
landasan apa kayak. Jadi aku kan gak iso ngitung kira-kira apakah banyak penonton Bidadari Surgamu atau banyak penonton Tajud Cinta. Mung logikaku bilang banyak penonton Tajud Cinta. Soalnya kan nek sing Bidadari Surgamu wis ono to bengi. Nah, mungkin nek Tajud Cinta luwih akeh karena ndikne fansnya itu belum agak kehausan. Aku kayak kehausan pengen nonton Tajud Cinta, istilahnya kayak gitu. Nah, landasan data minta maaf. Nah, ngono wis ngono ya Bun ya. Oke. Ya mungkin bunda-bunda bisa komen di sini love di sini dengan kosakata yang lemah lembut ya Bun ya. Dengan kosakata yang lemah lembut, penyemangat untuk mungkin pihak SCTV nek menowo kita dituruti, alhamdulillah, nek ora ya ora apa-apa. Hashtag Tajud Cinta flag nek menowo di ngapura, nek salah ini hanya ide saya sendiri. nek menawa keturutan kan lumayan ya Bun ya. Oke, kita kembali ke rekaman biasa. Oke bunda-bunda, kita masuk ke area conclusion. Mungkin di video ini Pak Agus hanya meminta tulisan, nek bunda-bunda punya IG minta bantuan untuk ngetik saja. Tapi apakah ketikan itu ada manfaatnya? Ada Bun. Pertama, untuk Ica Gemoy itu jelas sekali untuk mental ibunya, mental keluarganya yang saat ini berjuang untuk menyembuhkan si Ica Gemoy. Sedangkan yang ketika nih bunda-bunda yang lemah lembut dan sopan santun di pihak SCTV, pertama efeknya dua. Yang pertama itu untuk teman-teman admin pecinta Tajud Cinta, ternyata kita memiliki saudara yang banyak. Support sistem mental para admin. Nek bayangno nek Dora peduli, Dora melu komen, dia ini merasa sendirian, ya kan? Nek bunda-bunda mau membantu ngetik saja di sana, tentu dengan kosakata yang lemah lembut dan cinta, mereka suka. Ojo uraan. Satu orang dengan kata-kata kasar di sana, nanti pihak SCTV ngelihat itu wah barbar ki ngono nilainya, padahal wong siji tok sing liyane lemah lembut. Jadi saya harapkan bunda-bunda nek mau membantu silahkan tulis di kolom komentar SCTV dengan kosakata yang lemah lembut. Selain untuk memberitahu pihak SCTV, juga memberitahu para admin nek kita itu masih banyak Apple yang mencintai Tajud Cinta, karena Tajud Cinta bukan sinetron biasa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti bar maghrib. Pak Gus lagi mulai siaran mana bar maghrib, bahas wujud sifat, bahas wujud sifat. Oke ya Bun ya.